Aku adek aku PJ PKN. Untuk tentang pesantren ini. Untuk lebih khususnya ke SMP-nya ke MTS. Pertanyaan pertama itu, apa saja peluang-peluang bagi lembaga yang Ustadz pimpin pada abad 21 seperti sekarang ini? Jadi untuk peluang-peluang saat ini, karena di sini memang pesantrennya hitungannya juga sekolahnya pun masih berjalan sekitar 2 tahun. Jadi saat ini masih adanya 80 sampai kelas. Sehingga kalau kita ditanya masalah peluang yang ada saat ini, mungkin peluang yang lagi kita fokuskan saat ini memperbaiki diri sendiri dalam artian membenahi yang ada dan juga yang sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, sehingga sekolah ini bisa minimal lah sudah bisa terakreditasi dan juga tidak hanya mendapatkan izin secara surat, tetapi juga memang layak mendapatkan izin. Jadi saat ini mungkin progresnya hanya untuk pembenahan diri sendiri. Jadi untuk peluang-peluang yang lainnya masih belum ada, karena itu masih baru, masih banyak yang harus dibenahi, terutama dari segi administrasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi lembaga yang Ustadz pimpin dalam rangka memanfaatkan peluang-peluang baru yang berkembang pada abad 21 sekarang? Ya, sesuai dengan pertanyaan tadi ya, kalau strateginya sih sementara ini cuma ingin memperbaiki diri aja. Jadi kemudian bagaimana kita ke depannya ini bisa merapikan lagi administrasinya, dari bikin KTSP, kemudian administrasi dari guru-guru yang dirapikan lagi, kemudian dari sarana prasarana dan lain sebagainya yang menjadi kewajiban suatu sekolah, itu kedepannya ingin kita rapikan lagi. Karena yang kita mengejar kedepannya ini akan adanya akreditasi tahun depan, tahun depan akan ada akreditasi, sehingga kalau administrasi yang ada di sini masih belum rapi, tentunya nilai dari akreditasi kami juga akan buruk. Jadi kalau peluang-peluang selain dari itu masih belum ada, karena masih yang di dalam sini masih belum rapi lah sebenarnya. Jadi masih fokus yang ada di dalam sini. Contohnya, apa saja tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh lembaga yang Ustadz pimpin? Mungkin kalau dalam segi pendidikan ya, lembaga pendidikan, mungkin tantangan barunya adalah adanya kurikulum baru. Setiap adanya kurikulum baru itu merupakan tantangan baru. Soalnya kenapa? Karena setiap ada kurikulum baru maka sistemnya pun bisa berubah. Otomatis kita juga harus bisa beradaptasi dengan kurikulum baru. Jadi untuk tantangan kedepannya sih itu yang akan kita. Tapi kalau untuk tantangan klasik ya banyak. Intinya tadi masalah administrasi di sekolah, kemudian juga masalah pembelajaran di dalam kelas. Soalnya kalau kita bicara di pondok pesantren ya, itu tantangannya itu kompleks, yang muridnya tidur lah, yang apalah dan lain sebagainya, itu kan lebih kompleks. Soalnya ada yang seperti itu tidak saya alami ketika di luar pondok, yang saya alami pengalaman. Tapi kalau di pondok memang tantangannya lebih kompleks. Dan bagaimana cara Ustadz menyikapi tantangan? Memang untuk menyikapi tantangan itu kita membutuhkan kerjasama, terutama bantuan dari pengawas sekolahnya. Bagaimana agar kami ini dibekali untuk bisa beradaptasi dengan kurikulum yang baru tersebut. Yang kita ketahui kan kurikulum yang terbaru dengan kurikulum Merdeka Belajar dan sebagainya, dan tidak badan dan sebagainya. Nah di sini sebagian dari guru-gurunya pun masih belum mengetahui tentang apa ya, bagaimana mengaplikasikan atau apa saja yang harus disiapkan. Jadi untuk sementara ini kita perlunya bimbingan dari pengawas, dan juga kita juga ada beberapa komunikasi dengan pihak-pihak luar agar menyiapkan sekolah ini agar kedepannya bisa mengaplikasikan tentang kurikulum dan Berarti pada umumnya sekolah ini masih memfokuskan pada pengembangan SDM? Iya, betul. Soalnya memang karena
keterbatasan SDM dan juga masih yang SDM di sini masih belum berpengalaman secara praktek. Tapi kalau mungkin secara teori sudah ada, cuman secara praktek kosong. Memang teori dengan praktek itu harus seimbang atau bisa menjadi ilmu yang mapan. Selanjutnya, yang kedua itu berdasarkan keterampilan berpikir kreatif atau creativity. Pertanyaan pertama itu, menurut pandangan Bapak Ustadz, seperti apakah dampak positif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terhadap lembaga yang Bapak pimpin? Sebenarnya dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Karena yang dipertanyakan di sini dampak negatif, mungkin ada beberapa dampak negatif, dampak positif yang kami alami. Pertama, ketika kita sudah dalam zaman yang terbuka ini, dalam artian informasi sudah sangat terbuka di mana-mana, sehingga apa? Sehingga kita para guru dan para itu mudah sekali untuk mengakses segala informasi, baik yang lagi viral maupun yang terupdate lah istilahnya. Nah, kemudian dalam segi pembelajaran pun karena sudah imajinasi seperti itu para guru bisa melakukan banyak metode. Contohnya ketika proses pembelajarannya menggunakan proyektor ataupun dan lain sebagainya, itu kan merupakan salah satu pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Dan juga kemarin ketika kita dalam masa pandemi itu kan adanya kelas online. Ya, karena memang dilarang bertatap muka, maka diadakan kelas online. Itu juga salah satu dari dampak positif perkembangan teknologi informasi. Sehingga apa? Sehingga meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan pun proses pendidikan itu, proses belajar mengajar itu bisa terlaksana. Meskipun kalau kita katakan apakah ada kendala atau tidak, pastinya banyak kendala. Cuma kan kalau dari pelaksanaan pendidikan pasti juga terlaksana. Juga ada guru juga bisa menjadi lebih kreatif lagi dan lain sebagainya. Itu juga masuk tantangan dari kemajuan teknologi informasi. Mungkin kalau misal dari dampak negatif itu dari semacam apa? Negatifnya, dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu mungkin dari siswa ketika dia mengerjakan soal karena sudah ada HP nih namanya, mereka mudah aja tinggal tulisannya apa yang dimaksud dengan contohnya Wiki, nanti orang muncul Google itu ya menggunakan teknologi Google itu. Saya rasa apa saja itu menjadi mudah. Bahkan even soal matematika pun sekarang sudah ada kayak botnya, AI-nya. Jadi tinggal foto soalnya kemudian langsung ada jawabannya. Nah, semudah itu, sehingga generasi zaman sekarang kalau memang mereka tidak pandai memanfaatkan, dalam artian mereka malas-malasan, ya mereka bisa mengerjakan. Cuman apakah dia bisa, masa benar-benar bisa? Kalau cuma bantuan dari smartphone atau dan lain sebagainya pastinya bisa. Cuman kalau memang ketika dikerjakan ujian ketika tidak menggunakan smartphone, apakah dia memang tahu tentang itu? Dan juga marak adanya plagiasi. Bapak lakukan dalam memanfaatkan dampak positif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terhadap lembaga yang Bapak pimpin? Jadi langkah-langkahnya untuk memanfaatkan dampak positif dari kemajuan teknologi ini adalah ketika memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan sekolah pastinya. Kemudian untuk bagaimana administrasinya itu, terutama di sini edukasi yang mana dulunya itu masih ribet, harus melalui ini, sekarang sudah bisa cukup melalui laptop atau melalui komputer saja. Caranya sama seperti itu. Jadi kalau ingin merapikan administrasinya tidak harus laptop. Mungkin yang perlu kita persiapkan lagi itu memang SDM-nya tadi banyak mengembangkan SDM-nya, banyak melatih SDM-nya agar bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kemajuan sekolah. Dan juga dari segi
pembelajaran atau proses belajar mengajar Komunikasi itu bisa maju karena SDM. iya, terutama kalau ada teknologi tapi tidak bisa dimanfaatkan kan percuma. Mungkin saya lanjut pada apa sajakah langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terhadap lembaga yang Bapak pimpin? Ya, untuk tadi permasalahannya memang pada siswa, yang mana ketika siswa itu menggunakan teknologi informasi tidak secara bijak, maka itu kan akan berdampak kepada pengetahuan yang lebih. Sehingga di sini kebetulan dalam lingkungan pondok pesantren siswa dilarang menggunakan handphone, jadi dibatasi penggunaannya. Hanya boleh sebulan sekali, itu ketika menggunakan. Sehingga apa? Sehingga mereka memang belajar dia sesuai dengan tidak secara instan. Mereka diajari sebuah proses bagaimana mendapatkan sebuah ilmu. Jadi tidak hanya ilmu itu sekedar tahu, tapi ada prosesnya. Untuk dapat itu nggak mudah sebetulnya. Ini. Selanjutnya itu tentang kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi. Pihak-pihak atau lembaga-lembaga apa saja yang menjadi partner bagi lembaga yang Bapak pimpin sehingga dapat melakukan kerjasama baik dalam rangka menjalankan rencana atau program yang telah dirumuskan. Ya, dalam lembaga pendidikan kita berada di bawah naungan dinas dari Kabupaten Tangerang Selatan. Oleh karena itu dari dinas itu menyuruh atau menugaskan yang namanya pengawas sekolah. Jadi untuk saat ini kita hanya berkolaborasi dengan pengawas sekolah tersebut. Pengawas sekolah itu tugasnya apa? Yaitu untuk memastikan bahwa sekolah tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam undang-undang. Jadi untuk saat ini kalau dari pihak luar kami memang tidak ada. Saat ini hanya berkolaborasi dengan pengawas sekolah, yang mana pengawas sekolah tersebut membimbing bagaimana menjadi sekolah yang sesuai dengan undang-undang dan juga bagaimana cara melakukan administrasi dan semuanya berkaitan dengan dapodik dan sarana prasarana dan berjalannya proses belajar. Jadi kalau untuk berkolaborasi dengan orang luar masih belum ada. Mungkin dengan wali santri selaku orang tua anaknya yang dipondokkan di sini. Jadi mungkin hanya itu pun hanya sebatas komunikasi agar wali santri itu paham dengan kondisi pondok. Memang salah satu tantangan di sini nih di Jakarta yang utamanya itu banyak wali santri yang mereka notabene bukan santri, jadi mereka tidak mengetahui tentang bagaimana sih sebenarnya ada di pondok itu seperti apa. Mereka kan nggak tahu bahwa memang di pondok itu ya nggak enak, dalam artian nggak enak tanda kutip, memang butuh perjuangan. Nggak semuanya instan, nggak semuanya itu ketika makan ada dan lain sebagainya. Ada yang sakit lah, baik ada yang mungkin tidurnya nggak dapat tempat tidur lah dan lain sebagainya. Nah itu juga termasuk dari problem yang ada di pondok tersebut. Salah satu jadi tantangan juga Ya, ya. tantangan sendiri memahamkan wali santri. Biasanya cara buat menghadapi tantangan bagaimana? Nah untuk saat ini kita kalau untuk dari wali santri kita sering-sering komunikasi, memberitahu, mensosialisasikan tentang kegiatan-kegiatan yang di sini kepada wali santri. Ya, kan ada grup di sini, ada grup wali santri, setiap kegiatan kita share, kemudian ya kita kasih pengetahuan tentang pondok pesantren sehingga mereka itu tidak kaget ketika anaknya di sini dibinikan, tapi kan karena mereka memang tidak tahu pendidikan pondok pesantren seperti apa yang sebenarnya. Jadi harus banyak komunikasi agar tidak salah paham. Tapi ada hal yang perlu dihindari. Hal yang perlu dihindari sih
Ya, selama ini kita berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati, Andri. Dan orang Sangli pun harus menghormati peraturan yang ada di kampus. Mungkin segitu aja untuk Iya. pertanyaan.